Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM C1D1233022 dari program studi bisnis digital Fokus Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Strategi and Business Relation dengan studi kasus yang berjudul Dilema Diverifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Mampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Pertama-tama saya mulai dari analisis ekspor perusahaan. Yaitu secara umum PT Tekno Abadi Jaya Mandiri punya beberapa kekuatan seperti brand yang sudah dikenal luas, kemudian tenaga kerja yang kompeten dan jaringan distribusi yang cukup kuat. Tapi perusahaan juga punya kelemahan seperti kurangnya inovasi dan terlalu bergantung pada satu jenis produk saja. Di sisi peluang, tren teknologi smart home dan edukasi digital bisa dimanfaatkan, apalagi banyak orang yang sekarang tertarik dengan teknologi praktis. Tapi tetap ada ancaman dari kompetitor, perubahan teknologi cepat dan regulasi yang terus berubah. Nah, dari analisis ini kita bisa melihat bahwa perusahaan memang perlu diverifikasi supaya bisa bertahan dan berkembang. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi 3 opsi diverifikasi. Ada 3 pilihan strategi diverifikasi yang dipertimbangkan perusahaan. Yang pertama yaitu diverifikasi ke produk smart home seperti smart lamp, smart AC, dan lain-lain. Keuntungannya yaitu selaras dengan tren teknologi IoT, kemudian peluang pasar besar dan tumbuh cepat, kemudian margin keuntungan yang tinggi. Namun kerugiannya yaitu bisa persaingan berat dengan brand global seperti Xiaomi dan Samsung, kemudian buturisasi besar di R&D dan branding. Yang kedua yaitu diverifikasi ke energi terbarukan. Yang kedua ini masuk ke sektor energi terbarukan. Ini cocok dengan tren ramah lingkungan dan ada dukungan dari pemerintah, tetapi tantangannya lumayan besar karena butuh biaya yang tinggi dan pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu diverifikasi ke EduTech, platform earning. Membangun platform EduTech ini peluangnya juga besar, apalagi sejak pandemi orang makin terbiasa dengan pembelajaran online. Tetapi pasar EduTech sekarang mulai padat dan kompetisinya ketat, jadi masing-masing strategi ada plus minusnya yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rekomendasi strategi diverifikasi. Setelah dibandingkan, strategi yang paling cocok menurut saya adalah diverifikasi produk smart home. Kenapa? Karena strategi ini paling sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki perusahaan seperti SDM dan teknologi, kemudian perusahaan juga nggak perlu mulai dari nol. Selain itu, tren smart home ke depannya juga diprediksi terus naik, jadi peluang bisnisnya cukup besar. Yang keempat yaitu adalah langkah implementasi strategi smart home. Untuk menjalankan strategi ini tentu perlu beberapa langkah, mulai dari riset pasar dulu untuk tahu kebutuhan konsumen, lalu membangun tim R&D untuk pengembangan produk, kemudian setelah itu bisa cari mitra kerjasama di bidang teknologis, siapkan strategi pemasaran dan latihan karyawan supaya siap dengan produk baru ini. Terakhir, bisa uji coba produk di pasar kecil dulu sebelum diluncurkan ke secara besar-besaran di nasional. Yang terakhir yaitu adalah potensi, tantangan, dan mitigasi risiko. Tapi tentu strategi ini nggak terlepas dari tantangan. Contohnya, produk bisa saja kalah saing dengan brand luar negeri yang lebih duluan. Terus, perusahaan juga
Perusahaan yang masih baru di bidang smart home juga perlu adaptasi untuk mengatasi itu. Perusahaan bisa fokus ke pasar lokal dulu, ambil segmen khusus yang belum banyak pesaing. Selain itu, pelayanan purna jual yang bagus juga bisa menjadi nilai ditambah untuk konsumen. Dan jangan lupa kerjasama dengan mitra lokal bisa juga membantu perusahaan adaptasi lebih cepat. Tekno Abadi Jaya Mandiri memang sedang berada di titik penting untuk mengambil keputusan. Strategi diverifikasi produk dipilih karena sesuai dengan kekuatan internal dan potensi pasar yang menjanjikan. Kalau dijalankan dengan baik, strategi ini bisa membantu perusahaan berkembang jauh lebih dan tetap kompetitif di tengah persaingan teknologi yang makin cepat. Demikianlah presentasi saya mengenai strategi diverifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Semoga analisis dan rekomendasi yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran strategi yang jelas bagi perusahaan dalam menghadapi tantangannya ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.